Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, aku Serlingkan Mutiara Faiza dari Universitas PGRI Yogyakarta, jurusan Akuntansi CP 185 SIB 5 PT Sitek ERP Indonesia. Di sini aku mau membandingkan software ERP Odoo dan SAP. Di sini aku mau membandingkan mengenai yang pertama jangkauan akses user, kemudian yang kedua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau bisa menggunakan software Odoo atau SAP. Yang ketiga, bisnis yang cocok untuk menggunakan Odoo itu bisnis yang seperti apa, untuk bisnis yang cocok menggunakan SAP itu bisnis yang seperti apa. Yang keempat, antar muka pengguna atau UI UX. Sebelumnya aku mau menjelaskan masing-masing dari aplikasi ERP sendiri. Untuk Odoo adalah software ERP sumber terbuka yang menawarkan serangkaian aplikasi untuk berbagai fungsi bisnis, termasuk penjualan, akuntansi, manajemen proyek, manajemen inventaris, dan manajemen SDM. Untuk SAP merupakan software ERP juga, di mana Anda akan menemukan beberapa modul yang digunakan untuk tujuan tertentu, mulai dari modul sales dan distribusi, manajemen bahan baku, planning untuk produk, dan lain sebagainya. Yang pertama, aku mau membahas ERP Odoo terlebih dahulu. Untuk cakupan akses user pada Odoo menggunakan model peran roles dan grup untuk mengontrol hak asas pengguna. Biaya yang dikeluarkan pada Odoo cenderung lebih terjangkau. Biaya implementasi Odoo akan tergantung pada skala dan kompleksitas bisnis. Alasan utamanya adalah bahwa Odoo menggunakan model lisensi sumber terbuka atau open source yang memungkinkan untuk mengakses perangkat lunak inti secara gratis. Bisnis yang cocok untuk menggunakan software Odoo ini cocok untuk bisnis skala kecil dan menengah. Karena Odoo memiliki model lisensi sumber terbuka yang memungkinkan usaha kecil dan menengah memanfaatkannya tanpa biaya lisensi yang tinggi. Antar muka pengguna atau UI UX pada Odoo ini, yang pertama tampilan bersih dan sederhana. Antar muka pengguna Odoo ini memiliki tampilan bersih dan sederhana. Menu, icon, dan elemen yang dirancang dengan baik untuk memudahkan navigasi. Kemudian desain responsif. Odoo memiliki desain responsif yang artinya antar muka pengguna akan menyesuaikan dengan berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan lain sebagainya, memberikan pengalaman yang konsisten di berbagai platform. Kemudian modularitas. Odoo menggunakan pendekatan modul, di mana setiap modul mewakili fungsi atau fitur tertentu. Kemudian custom dashboard. Setiap pengguna dapat mengatur dashboard mereka sendiri dengan widget-widget yang menampilkan informasi. Kemudian cari dan navigasi cepat. Antar muka pengguna Odoo menyediakan fasilitas pencarian yang kuat. Kemudian desain icon intuitif. Icon pada Odoo didesain dengan intuitif, memudahkan pengguna dalam mengenali tugas atau aksi yang berkaitan. Kemudian konfigurasi modul. Pengguna bisa mengonfigurasi berbagai modul untuk menyesuaikan tampilan dan fitur dengan kebutuhan bisnis mereka. Pengalaman berbasis aksi. Pengguna dapat mengklik berbagai dokumen atau beberapa dokumen dan melakukan aksi seperti hapus atau cetak. Kemudian pemberitahuan dan pesan. Sistem pemberitahuan dan pesan memudahkan interaksi dan komunikasi antar pengguna. Kemudian pelaporan dan analisis. Odoo menyediakan berbagai alat pelaporan dan analisis. Kemudian tema dan gaya. Odoo juga memiliki opsi untuk mengubah tema dan gaya antar muka pengguna untuk menyesuaikan tampilan sesuai preferensi. Kemudian pembaruan dan pengembangan. Odoo secara teratur akan melakukan pembaruan untuk memperbaiki bug dan mengenalkan fitur baru yang dapat meningkatkan UI atau UX. Cakupan akses user pada SAP melibatkan pengaturan peran, hak akses, dan kontrol keamanan
untuk mengelola bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan sistem dan data. Biaya yang dikeluarkan pada SAP umumnya lebih mahal daripada UDU, karena biaya lisensi SAP meliputi biaya perangkat lunak, inti, dan modul yang dibutuhkan. Karena skala dan kompleksitasnya, biaya awal implementasi cenderung lebih tinggi. Bisnis yang cocok untuk menggunakan software SAP lebih cocok untuk perusahaan besar atau perusahaan yang sudah corporate dengan anggaran yang lebih besar dan kebutuhannya yang sangat kompleks. Antar muka pengguna UI atau UX pada SAP. SAP telah mengembangkan platform desain bernama SAP Fiori yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang seragam dan intuitif di seluruh berbagai aplikasi SAP. Kemudian responsif. Aplikasi dan tampilan di SAP dirancang responsif, sehingga antar muka dapat disesuaikan dengan berbagai perangkat. Kemudian desain berbasis peran. Antar muka SAP didesain berdasarkan peran pengguna, sehingga setiap pengguna hanya melihat tugas dan informasi yang relevan. Icon dan grafik intuitif. Icon pada elemen visual lainnya dalam antarmuka SAP didesain untuk mudah dipahami dan intuitif. Tema dan gaya SAP menyediakan berbagai tema dan gaya yang dapat disesuaikan. Kemudian navigasi dan pencariannya cepat. SAP menekankan navigasi yang cepat dan pencarian yang kuat, memudahkan pengguna untuk menemukan informasi dan tugas. Kemudian dashboard dan personalisasi. Setiap pengguna dapat mengatur dashboard dengan widget-widget yang menampilkan informasi penting, berjalan secara mulus dengan antarmuka yang intuitif. Kemudian pengguna data real-time. SAP memungkinkan akses langsung ke data bisnis aktual, memungkinkan pengguna untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi tertentu atau informasi terbaru. Konsistensi antar aplikasi. SAP bertujuan untuk memberikan pengalaman yang konsisten di berbagai aplikasi SAP. Pemberitahuan dan pesan. Sistem pemberitahuan dan pesan memfasilitasi komunikasi antar pengguna. Kemudian pembaruan dan pengembangan. SAP juga terus mengembangkan dan memperbarui antarmuka SAP untuk memastikan bahwa pengalaman pengguna tetap optimal. Untuk kesimpulan dari pembahasan di atas, saya simpulkan, jika perusahaan Anda sedang mencari solusi perangkat ERP yang ekonomis, dapat disesuaikan, dan memiliki fleksibilitas, maka UDU bisa menjadi alternatif yang lebih optimal. Di sisi lain, jika Anda memerlukan perangkat lunak ERP yang dapat tumbuh seiring skala bisnis dan memiliki integritas yang kuat, maka SAP mungkin akan menjadi pilihan yang sesuai. Terima kasih dan sampai jumpa di channel selanjutnya.